Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sejahtera Pak Gidi Purnama dan teman-teman semuanya. Dalam rangka tugas besar kali ini, saya akan mempresentasikan metode Agile yaitu Extreme Programming. Sebelumnya, perkenalkan nama saya adalah Iman Adi Pamungkas. Sebelum masuk ke Extreme Programming, pertama kita membahas sedikit tentang Agile. Agile adalah metode untuk pengembangan perangkat lunak dan project management. Metode ini dilakukan secara berulang. Biasanya disebut juga iterasi. Dengan metode Agile ini, proses pengembangan bisa dilakukan menjadi lebih cepat. Metode Agile dibagi menjadi beberapa jenis bagian berikut ini. Dan yang akan kita bahas adalah metode Extreme Programming. Nah, apa itu metode Extreme Programming? Metode ini dikenalkan oleh Ken Beck sebagai metode pengembangan software development yang cepat, efisien, beresiko rendah, fleksibel, terprediksi, saintifik, dan menyenangkan. Metode ini cocok digunakan untuk tim kecil hingga menengah dengan sedikit personil, sedikit programmer, di mana kebutuhan produk sangat abstrak atau sering berubah-ubah. Metode ini berfokus kepada coding ya sebagai aktivitas utamanya di semua tahapnya pada siklus pengembangan yang lebih responsif terhadap kebutuhan customer dan membangun suatu software dengan kualitas yang baik. Core values di Extreme Programming itu ada 5, yaitu komunikasi, simplicity atau kesederhanaan, feedback, respect, dan juga courage. Pertama, komunikasi. Nilai pertama XP ini diterapkan dengan memfokuskan hubungan yang baik antara tim dan klien, anggota tim, serta tim dengan manajer proyek atau bagian lain. Contohnya dalam penerapan komunikasi yang baik ini adalah pair programming ya, di mana keserasian antara dua orang yang melakukan pair programming. Core kedua adalah simplicity atau kesederhanaan sebagai nilai kedua dalam XP. Maksudnya adalah membuat segala sesuatu dalam pengembangan menjadi sesederhana mungkin. Contohnya membuang fungsi atau halaman yang nggak digunain, atau fokus pada kebutuhan utama saja dari aplikasi yang dibangun, tidak terlalu rumit desainnya, juga banyaklah contoh lainnya ya. Intinya fokus pada kebutuhan sederhana yang dibutuhkan dan mungkin masih bisa dikembangkan nanti jika dibutuhkan. Core yang ketiga adalah feedback atau umpan balik. Adalah selalu melakukan evaluasi terhadap produk yang dikerjakan. Informasi dan kesalahan produk itu perlu dikumpulkan selama perjalanan proyek XP ini. Lalu dibahas solusinya secara rutin. Umpan balik juga menjadi indikator perkembangan dari proyek yang sedang dijalankan. Yang core keempat adalah courage atau keberanian.
yaitu mendorong programmer untuk berani bereksperimen dan menulis ulang kode bila tidak puas dengan hasil yang sebelumnya. Ini untuk membantu mempertahankan moral dan integritas pengembang proyek, serta mendorong komunikasi lebih lanjut dengan anggota proyek yang lain. Yang kelima adalah respect atau menghormati. Apabila anggota tim tidak peduli satu sama lain, maka extreme programming akan tidak berfungsi karena dibutuhkan kerjasama antara anggota tim. Supaya pengembangan produk secara bersamaan meningkatkan kemanusiaan dan produktivitas, kontribusi setiap orang perlu dihormati. Jadi semua yang di dalam tim itu penting dalam extreme programming. Ini lalu selanjutnya adalah tahapan mode extreme programming yang berisi dari 4 tahapan, yaitu planning, perencanaan. Di situ adalah ada dibuatnya user stories, values, dan acceptance test kriteria, iteration plan. Lalu desain, pembuatan desain yang simple, dan spec solutions prototype. Lalu pengkodingan, coding dilakukan secara pair programming dan terakhir pengetesan. Baru pre-design software. Nah, pembahasannya planning atau perencanaan ya. Tahap di mana tim membahas mengenai user story untuk software increment. Tim akan menentukan bobot dan prioritas story untuk diimplementasikan. Biasanya story dengan value atau risiko tinggi akan diimplementasikan lebih dulu. Pada tahap perencanaan ini dibuat juga perhitungan kecepatan pelaksanaan pengerjaan proyek untuk satu increment ya. Kedua adalah desain, perancang object oriented class yang sesuai dengan software incrementnya. Karena kental dengan object oriented programming, proses ini banyak melakukan perancangan kelas dan objek untuk perangkat lunak. Biasanya pembuatan desain ini dibantu oleh pembuatan class diagram, CRC card, class responsibility collaboration card ya, dan juga use case diagram. Lalu tahapan ketiga adalah coding ya, pemrograman, di mana tahap utama dalam metode ini. Dalam XP di pengkodingan ini dilakukan dengan menggunakan metode-metode pair programming yang dilakukan oleh 2 orang ya, menggunakan satu workstation atau satu tempat kerja. Yang satu berperan sebagai observer dan yang satunya adalah navigator. Pada metode ini kode yang diharapkan dapat dibangun lebih cepat dan juga efisien karena adanya knowledge sharing ya, atau sharing tentang pengetahuan dari masing-masing anggota pair programming ini yang dilakukan oleh observer dan navigator. Dalam proses pemrograman ini juga sebaiknya dilakukan persiapan unit testing berdasarkan kode yang dibangun. Nah, nanti unit testing itu akan diimplementasikan pada proses selanjutnya. Tahap keempat adalah testing.
yaitu pengujian program yang dibuat. Testing biasanya dilakukan secara internal tim dan eksternal. Tes internal dibangun untuk mengecek setiap fungsional dalam program. Tes ini juga dapat menggunakan suatu framework otomasi, sehingga tesnya dapat dilakukan berulang-ulang setiap hari dengan gampang, ya. Acceptance test dilakukan customer untuk mengetes kesesuaiannya dengan user story yang dibuat. Berikutnya adalah kelebihan dan kekurangan metode extreme programming. Nah, XP ini cocok digunakan untuk membangun suatu program atau software dengan karakter yang membutuhkan perubahan cepat, proyeknya berisiko tinggi atau memiliki tantangan yang berat, programmernya atau anggotanya sedikit, ya, 2-10 orang. Juga cocok untuk bila adanya permintaan dari pelanggan atau customer secara langsung. Kelebihan dari metode ini adalah metode ini meningkatkan kepuasan klien, membangun sistem dengan lebih cepat, menjalin komunikasi yang baik dengan klien, dan juga meningkatkan komunikasi dan rasa saling menghargai antar developer. Sementara kelemahan dari metode ini adalah cerita atau requirements awal seringkali tidak lengkap, sehingga tim pengembang harus siap dengan pengubahan yang akan diberikan. Lalu tidak bisa membuat kode dengan detail di awal, karena mendahulukan simplicity, ya, atau kesederhanaan. Yang ketiga, tidak memiliki bentuk dokumentasi yang formal, karena tahapnya selalu difokuskan dengan programming, ya, untuk supaya pembuatan softwarenya ini cepat, jadi dokumentasinya tidak terlalu formal, gitu ya. Mungkin hanya ala kadarnya saja. Lalu ini adalah perbandingan dengan metode Scrum. Faktor pembandingnya fokus produk backlog dan roles-nya, peran-perannya. Dalam fokusnya Scrum secara big picture, ya, atau secara gambaran besar, sangat terorganisir kalau Scrum, ya. Sementara extreme programming fokusnya, ya, pemrograman, ya, karena ekstrim, programmingnya ekstrim, untuk menyelesaikan produk itu secara cepat. Dalam produk backlog Scrum, produk backlognya fokus secara big picture juga, ya, terorganisir. Sementara extreme programming, tim dapat menukar isi backlog dalam sebuah iterasi. Lalu yang ketiga, roles-nya, perannya dalam Scrum. Peran dan tanggung jawab dalam metode Scrum itu diregulasi untuk dapat menjalankan sprint. Dalam metode XP tidak menentukan, lah, ya, secara baku peran dan proses pengembangan dalam metode tersebut, ya. Jadi sangat fleksibel, lah, antara anggota tim. Jadi istilahnya rembukan aja, lah, siapa yang bisa, pokoknya dilakuin, langsung diselesaikan. Jadi setiap tim fokus untuk cepat menyelesaikan software tersebut tanpa pembagian tugas yang secara baku, lah. Mungkin kalau pembagian tugas juga ditentukan sendiri, ya, oleh anggota timnya.
Sementara kalau dalam Scrum kan sudah ada aturannya gitu, regulasi. Jadi si ini buat ini, si B buat ini, seperti itu bedanya. Dan itu dia, cukup sekian, terima kasih presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.